Kita akan membahas mengenai peran iman dan komunitas di Pelangi Kristus dalam mencegah dan menangani kasus self-harm dan depresi pada remaja. Bagaimana Pelangi Kristus mendefinisikan lingkungan pergaulan yang aman dan mendukung. Lalu unsur-unsur krusial apakah yang harus ada dalam langkah menciptakan lingkungan yang kondusif tersebut? Prinsip di Pelangi Kristus adalah menolong anak-anak itu untuk bisa punya proses pembentukan mindset. Shalom semuanya, kita berjumpa lagi dalam program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama dengan saya, Linda, salah seorang guru dari Pelangi Kristus. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang sedang hangat dan penting untuk direnungkan. Kita akan membahas mengenai peran iman dan komunitas di Pelangi Kristus dalam mencegah dan menangani kasus self-harm dan depresi pada remaja. Hari ini kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita, Ibu Magdalena. Shalom Bu Magda, apa kabarnya hari ini? Guru Linda, shalom juga untuk semua yang selama ini setia mengikuti podcast Berkat. Tuhan Yesus memberkati. Pertama, kita akan membahas self-harm yang ditandai dengan gejala ringan seperti mengumpat dan memukul diri sendiri. Lalu bertahap ke menggigit kuku hingga berdarah Bu Magda. Hingga yang paling parah yaitu pada akhirnya ada suicidal thought yang berakhir pada mengakhiri hidupnya sendiri. Nah mungkin Bu Magda pernah mendengar kejadian yang baru terjadi ya, yaitu seorang mahasiswa semester 7 jurusan sosiologi di kampus negeri terkenal di Indonesia ditemukan meninggal dunia karena menjatuhkan dirinya sendiri dari balkon lantai 2. Nah setelah penyelidikan rupanya korban mengalami tekanan sosial yang berat dari lingkungan pergaulannya. Di sini kita melihat pentingnya lingkungan pergaulan yang aman dan mendukung dalam menunjang pendidikan. Nah, kalau saya merenungkan hal ini dan melihat lingkungan yang ada di Pelangi Kristus, pergaulan anak-anak, sehari-hari saya bersyukur ya, saya bisa melihat anak-anak itu dari kecil diberi kesempatan ya untuk belajar terbuka kepada guru-guru. Guru-guru juga berusaha untuk membuka diri untuk anak-anak, menyediakan lingkungan yang aman buat mereka bercerita. Bahkan itu juga berlangsung terus sampai masa remaja ya, di mana anak-anak di masa remaja mengalami pergumulan, tapi guru-guru tetap membuka diri meskipun ada pergumulan-pergumulan tertentu. Dan saya juga secara pribadi juga melihat bagaimana relasi di antara guru-guru maupun minister yang ada di Pelangi Kristus yang menurut saya sangat sehat dan sangat baik. Itu. Nah, jadi itu sehari-harinya terjadi di Pelangi Kristus. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai landasan dan praktik di Pelangi Kristus, Bu Magda. Mengapa dan bagaimana keputusan diambil di Pelangi Kristus? Bagaimana Pelangi Kristus mendefinisikan lingkungan pergaulan yang aman dan mendukung? Lalu unsur-unsur krusial apakah yang harus ada dalam langkah menciptakan lingkungan yang kondusif tersebut? Iya, sebelum menjawab pertanyaan ini ya, Guru Linda ya. Sebagai hamba Tuhan dan pendidik, sebenarnya saya bukan hanya prihatin ya. Saya sangat sedih. Karena yang melakukan tindakan ini bukan anak muda dalam arti yang masih kecil atau remaja, tapi bahkan sudah dewasa. Tadi yang disebutkan mahasiswa semester 7, bahkan ada yang sudah lulus, ada orang yang bekerja, bahkan ada orang yang sudah menikah, dan seorang atau orang-orang yang mempunyai iman bahkan kepada Tuhan Yesus. Terus terang kalau menjawab tentang masalah-masalah yang menyangkut psikologi, yang menyangkut masalah kejiwaan, saya bukan dalam kapasitas menjawab itu. Karena memang saya tidak mempelajari itu secara mendalam. Tapi kalau bicara tentang konteks di Pelangi Kristus, Pelangi Kristus ini kan sebenarnya didirikan dengan satu fokus. Bagaimana anak itu dari kecil sampai nanti dia kelas 12
dia mengalami suatu proses yang akan membangun sebuah skill, keterampilan hidup untuk menjalani hidup dengan pemahaman yang benar, dengan keterampilan bisa melihat hidup dengan kacamata yang benar, dengan keterampilan bisa mengambil keputusan yang benar, menyelesaikan masalah dengan benar. Nah, semua yang benar-benar itu kita yakin dasarnya adalah firman Tuhan atau Alkitab. Jadi, prinsip di Pelangi Kristus adalah menolong anak-anak itu untuk bisa punya proses pembentukan mindset. Saya ulangi ya, bisa mengalami proses yang membentuk mindset. Nah, ini yang paling penting justru. Kita tidak berorientasi kepada bagaimana mencegah, tapi berorientasi pada bagaimana membangun. Apa yang harus dibangun? Satu, bahwa manusia itu diciptakan untuk bisa berelasi dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa relasi itu bukan dimulai dari manusia, tapi dimulai dari Tuhan. Nah, kalau begitu, apa yang harus dilakukan oleh Pelangi Kristus? Mulai dari kecil usia basic sampai anak-anak itu nanti lulus. Mereka harus diberi kesempatan sangat banyak untuk mengalami proses Tuhan berelasi dengan mereka. Kelihatannya kan sangat abstrak. Iya. Ya. Tapi ini sesuatu yang harusnya dilakukan. Sebab sebelum Alkitab ini lengkap, Tuhan itu berkomunikasi langsung dengan manusia melalui berbicara. Setelah Alkitab lengkap, Alkitab mengatakan Allah Tuhan berbicara melalui firman. Jadi kalau manusia itu diciptakan untuk berelasi dengan Tuhan, maka Pelangi Kristus harus dengan intentionally merancang proses belajar, baik dalam bentuk aktivitas belajar akademik maupun kegiatan-kegiatan yang di luar kelas yang menolong anak untuk bisa punya akses. Akses apa? Tuhan berelasi dengan kita melalui firman. Ya, ini harus dilakukan. Sebanyak-banyaknya akses di mana firman Tuhan itu dibawa masuk di dalam proses anak-anak berkegiatan baik di dalam maupun di luar kelas. Contoh, misalnya kita akan memakai proses belajar individual learning yang dengan menggunakan kurikulum berbasis Alkitab di mana anak-anak belajar secara individual. Waktu anak-anak belajar, mata pelajaran apa saja? Mau matematika, mau sains, IPA, IPS, literature, math, bahasa semuanya. Itu anak-anak akan bertemu dengan firman Tuhan. Jadi bagi mereka firman Tuhan itu hal yang real, bukan sebuah dogma, bukan sebuah ajaran. Tapi firman Tuhan itu adalah Tuhan bicara sama anak-anak. Baik melalui kisah-kisah Alkitab, melalui pengajaran Tuhan Yesus, melalui semua yang tertulis dalam Alkitab, di mana anak-anak itu mengalami Roh Kudus berbicara melalui firman. Itu nomor satu. Bagaimana kita membuat itu intensional? Kita merancang waktu devotion yang tidak berbentuk seperti mata pelajaran. Jadi misalnya begini, hari ini kita akan belajar mata pelajaran, misalnya devosi, kedua mata pelajaran bahasa Indonesia, ketiga mata pelajaran Pancasila, keempat mata pelajaran sains, enggak. Tapi dari awal, hari ini kita akan memulai perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Nah, kita ingin mendengarkan Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya. Nah, sekarang semua anak-anak dibuka bahan Alkitab untuk dibaca masing-masing. Jadi mereka menjalankan itu sebagai sebuah perjalanan yang natural. Dulu ya gak tahu waktu Guru Linda zamannya bagaimana, tapi zaman saya sekolah, itu kita kalau sekolah ini benar-benar belajar mata pelajaran. Sama. Nah itu,
Terus sekarang ini kan istilahnya masih ada namanya jam pelajaran. Sehingga kotak-kotak itu loh. Artinya gini, hari ini belajar apa, belajar apa, belajar apa. Itu terkotak-kotak. Padahal yang penting bagi anak-anak adalah memberikan proses sampai mereka tuh terampil menjalani hidup dalam relasi dengan Tuhan. Sampai paham, bentuknya apa? Mendengar suara Tuhan yang bukan dalam bentuk audible. Tapi waktu baca firman tidak melihat huruf-huruf sebagai tulisan biasa. Tapi Tuhan berbicara. Misalnya ambil nih Mazmur 18. Hari ini saya saat teduhnya dari Mazmur 18. Ya kan? Nah anak-anak diajar nih. Pada waktu membaca pasal 18, Amsal nomor 18 ayat 1. I love you, oh Lord my strength. Nah anak-anak berhenti. Lalu bilang, Lord I love you. Itu apa yang ditulis? Dia ngomong sama Tuhan. You are my strength. Lalu ketika ayat itu kemudian dibawa masuk ketika dia belajar math, mengerjakan soal, memahami materi, anak bisa bilang, Lord, I love you. Saya kok bisa paham, ini pasti Tuhan yang menolong saya. Terima kasih Tuhan. Jadi prosesnya itu adalah mengerjakan apa saja, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Seharusnya begitu. Sama seperti begini, contohnya yang paling gampang. Mama di rumah masak buat anak-anak. Makanan yang anak-anak suka. Waktu di meja makan nasi goreng dengan telur dadar, kemudian ada irisan sosis, kemudian ada mentimunnya, lalu ada bumbunya yang sangat enak. Waktu makan, aduh Ma, terima kasih, Mama sayang sama saya. Loh, padahal di situ kan ada Mama sayang di nasi gorengnya. Iya toh? Tapi anak waktu makan menikmati dan merasakan dicintai. Nah, ini yang sebenarnya harus terjadi. Waktu anak-anak belajar, kebenaran, kalau pelajaran di sekolah kan kebenaran umum, wahyu umum. Waktu belajar menikmati kasih Tuhan. Tuhan luar biasa ya. Belajar galaksi, belajar tentang matahari, belajar tentang ikan, belajar tentang tanaman, belajar tentang pulau-pulau. Tidak membacanya sebagai data, tapi membacanya sebagai karya Tuhan. Jadi waktu belajar pelajaran apapun, anak-anak ditolong untuk mengembangkan keterampilan mengalami Tuhan. Itu kalau berhasil mulai dari kecil umur 3 kelas basic sampai kelas SMA. Nanti kalau dia lulus menjalani hidup dalam dunia pekerjaan. Jadi mata pelajarannya sekarang pekerjaan. Mata pelajarannya sekarang mungkin pelayanan di gereja. Mata pelajarannya sekarang adalah berkomunikasi dengan komunitas sekitarnya. Semua itu mata pelajaran kalau di sekolah ngomongnya begitu. Tapi sebenarnya semuanya adalah sebuah aktivitas menjalani hidup. Tapi kita sudah punya track. Track ini apa? Rencana Tuhan dalam hidup kita yang semuanya sudah ditulis dalam kitab Tuhan. Mazmur 139. Kita tinggal ikut. Kalau itu terjadi, hidup itu sebenarnya menjadi sesuatu yang indah. Kenapa kok self-harm? Memotong-motong tangan, mengiris-ngiris, gigit kuku sampai berdarah. Karena sebenarnya dalam hati itu merasa terancam, merasa tidak happy, merasa tidak nyaman, merasa takut, merasa anxiety yang berlebihan, muncul overthinking, negative thinking. Jadi tidak senang. Nah, berarti belum punya keterampilan menjalani hidup seperti yang Tuhan rencanakan. Padahal Alkitab itu jelas bicara. Kalau Tuhan menciptakan kita dalam gambar dan rupa Tuhan supaya kita bisa menikmati kasih Tuhan, sebenarnya itu yang kita alami. Nah, Pelangi Kristus punya panggilan menolong anak-anak mengalami karya Roh Kudus karena tidak ada cara lain. Ini adalah karya Roh Kudus. Hamba Tuhan ini harus menjadi kita guru. Hamba-hamba Tuhan, para guru ini harus menjadi sahabat anak-anak untuk menolong mereka mengalami karya Roh Kudus. Siapa yang berdaulat? Roh Kudus. Siapa yang berdaulat? Tuhan Yesus. Siapa yang berotoritas? Firman Tuhan. Nah, ini kan kelihatannya gini.
kok terlalu ideal sih kan gitu toh. Tapi bisa dijalankan. Sehingga anak-anak, indikatornya, anak-anak waktu belajar senang. Kenapa? Dia bisa buat goal. Hari ini aku belajar ini. Dia mengerjakan proses, tidak ada yang dikejar. Tidak mengejar, saya harus nilainya 100, saya harus kelihatan pintar. Tidak ada target apa-apa. Targetnya cuma apa? Mengerjakan yang terbaik. Nah, kalau ini dijalani terus-menerus, akhirnya tertanamlah di sini ini sebuah motivasi hidup yang sehat, kemampuan berekspresi yang merespon dengan baik, dengan benar. Karena kalau dikatakan di Efesus 6 kan, kita punya senjata perlengkapan itu diperlengkapi dengan keterampilan dan kemampuan untuk merespon dengan baik. Jadi semuanya akan terjadi sebenarnya seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya pengalamannya Guru Linda sebagai guru dulu pernah ngajar kelas 1 ya kan? Terus juga pernah mengajar di TK. Terus pernah mengajar bahasa Inggris di kelas yang besar. Coba sekarang dari pengalamannya Guru Linda. Waktu mengajar anak-anak dengan konsep yang benar ini, berarti anak-anak belajar kebenaran Tuhan kan? Berkatnya kan belajar kebenaran Tuhan. Bukan belajar ilmu pengetahuan, bukan belajar untuk sukses, bukan belajar materi. Jadi anak-anak tidak boleh bilang gini, hari ini kita akan belajar materi, tidak boleh. Hari ini kita akan diperlengkapi oleh Tuhan Yesus, kita berdoa supaya kita punya keterampilan mencintai Indonesia melalui belajar Pancasila. Kan gitu ngomongnya, ya kan? Nah, kita belajar dasar negara, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita ini punya Tuhan, semua anak-anak punya Tuhan. Kan gitu kita ngomongnya. Jadi mereka bukan belajar materi. Nah, gimana pengalamannya Guru Linda? Pengalaman sebagai guru, waktu menolong anak, supaya anak itu waktu belajar dia tidak belajar mapel. Tapi dia belajar kebenaran Tuhan. Konkretnya seperti apa? Kalau saya yang dari proses belajar mandiri ya, jadi biasanya itu menolong anak itu dengan mengingatkan kenapa kita perlu belajar, lalu mengingatkan juga kalau seandainya ketika mendampingi ya, terutama dari PACE begitu ya, dari PACE itu kan ada diingatkan tentang misalnya Tuhan menciptakan di hari ini, hari ini Tuhan menciptakan apa di hari pertama begitu. Biasanya mengkonekkan gitu. Jadi kita bersyukur ya Tuhan menciptakan ini indah. Atau kalau terjadi ada sesuatu misalnya sesuatu yang menarik perhatian anak begitu, terus saya tuh biasanya sering mengatakan bersyukur ya Tuhan kita itu luar biasa ya, Tuhan itu menciptakan kita semua seperti itu, seperti itu. Lalu juga mengingatkan mereka kalau dalam misalnya sehari-hari juga dalam hal interaksi dengan teman-teman misalnya itu terjadi konflik begitu ya. Jadi mengingatkan juga Tuhan itu menginginkan kita tuh saling mengasihi teman-teman kita. Coba kita cari solusinya bersama bagaimana gitu. Nah, biasanya juga mengawali dan menutupnya juga dengan Tuhan tolong ya kita menolong anak-anak bagaimana bisa lebih mengasihi teman-teman begitu. Lalu juga kalau dalam misalnya dalam kelas devotion misalnya, menolong kita hari ini kita mau belajar untuk bagaimana kita semakin mencintai Tuhan dari firman Tuhan. Tuh, jadi biasanya seperti itu. Jadi disesuaikan dengan konteksnya Bu Magda. Betul. Jadi kalau misalnya lagi konteks belajar PACE, ya dihubungkan dengan mata pelajarannya itu apa, yang kita pelajari itu apa gitu. Lalu kalau konteksnya sedang menolong anak berelasi, ya dihubungkan dengan itu. Biasanya seperti itu. Atau kalau misalnya sedang ngobrol, ya itu bisa intinya bisa dibantu menyambungkan, dikonekkan dengan bagaimana sih apa yang sebenarnya firman Tuhan itu inginkan itu. Keren. Nah, jadi kan begini. Sekarang kita fokuskan kepada self harm tadi. Kalau bicara tentang itu berarti pada waktu kita bilang anak-anak, kita ini diberi Tuhan teman-teman. Coba kita lihat tuh, misalnya Sylvia
Sylvia ini disayang sama Tuhan. Sylvia itu anak Tuhan Yesus. Kamu, Kevin, kamu juga anak Tuhan Yesus. Yuk, kamu bilang sama Sylvia, kamu disayang Tuhan, Kevin disayang Tuhan. Lalu anak-anak belajar mengekspresi ini untuk anak-anak TK dan anak SD. Ketika mereka ditolong untuk mengekspresikan, dilatih, sampai mereka terampil untuk mensyukuri dirinya, mensyukuri temannya, maka keinginan-keinginannya negatif yang menjahati diri atau menjahati orang lain itu tidak akan muncul. Seharusnya demikian. Tetapi ketika ini tidak dihidupkan, tidak ditolong untuk dihayati, ya yang terjadi adalah kecenderungan dari akibat dosa. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, kecenderungannya adalah hidup dalam kegelapan, hidup dalam kebencian, hidup dalam kemarahan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kehampaan. Ya pasti begitu, munculnya pasti semua ini. Jadi sebenarnya hal-hal yang reaksi-reaksi psikologis dari anak itu sebenarnya ekspresi dari dosa yang belum diselesaikan. Ketika mereka ditolong untuk bisa terampil menikmati kebaikan Tuhan, tentu saja dengan pertolongan Roh Kudus, otomatis, tanda petik, pakai kata otomatis, anak-anak itu menjadi menikmati kebaikan Tuhan, sehingga semua yang natur dosa ini dapat dikubur. Karena kuasa kebangkitan Tuhan itu mengalahkan. Kalau tidak ada kuasa kebangkitan Tuhan memang tidak bisa. Jadi itulah kehidupan untuk mengimani kasih Tuhan, mengimani firman Tuhan, mengimani kebaikan Tuhan harus diekspresikan, harus diutarakan, harus diamini, dan ini harus diaktifkan. Kalau enggak, ya yang negatif ini yang akan lebih dominan. Tentu saja papa, mama, dan guru di sekolah memberi teladan. Jadi di Pelangi Kristus bukan begini, enggak boleh self harm lo ya, enggak boleh jahati temanmu ya. Kita enggak mengatakan begitu. Karena khotbah, ceramah, nasihat tidak bisa mengubah. Tapi menaturalisasikan, bukan menaturalisasikan, mengedukasi, menginspirasi, memotivasi, mendorong, dilakukan terus menerus. Bukan hanya satu guru, bukan hanya 2 guru, bukan hanya 5 guru, tapi seluruh guru. Jadi kayak orang dicemplungkan di air, semua berenang. Anak kecil ini nggak usah dikajari gerakan, dia otomatis akan berenang, benar nggak? Tiba-tiba anak yang nggak pernah ngerti berenang, ketika semua pergi berenang, dia itu bisa tersimulasi mengikuti gerakan, dia bisa mengapung. Betul ya? Itu yang terjadi. Itu namanya community influence, mempengaruhi. Nah, tentu saja dalam ilmu psikologi ada ceritanya. Tapi yang Tuhan rancang dalam hidup kita adalah bagaimana ketika kita mengencourage, bagaimana ketika kita memotivasi, hidup kita menginspirasi. Itu orang melihat itu langsung gini. Gini, contohnya gini aja. Kalau Guru Linda ketemu orang senyum, ikut senyum enggak? Iya. Nggak usah tak suruh lo ya. Senyum. Nah, kayak gitu loh. Itu namanya menginspirasi. Itu yang harus ada di Pelangi Kristus dan itu komitmen kita. Dan terus dilakukan terus menerus konsisten. Kalau ada anak yang kecenderungannya negatif, kita harus melakukan konseling. Karena kita tidak bisa menghindari yang namanya akibat dosa. Konseling harus dilakukan. Kenapa? Tidak boleh misalnya ada poison dimasukkan, ya semuanya kena. Maka yang ada masalah harus ditolong dengan dikonseling. Supaya dia punya kemampuan untuk bisa ikut contoh. Kadang-kadang gini, aku mau tapi tidak mampu. Nah ini yang perlu dikonseling. Jadi selain peneladanan, inspiring, kontinuitas untuk terus-menerus mengajarkan yang benar, membuat cinta firman, menginspirasi, jadi teladan para guru semuanya
serentak sempakat semuanya harus sama. Juga ada namanya penggembalaan supaya yang lemah dikuatkan. Lalu yang terakhir adalah pemuritan, di mana sesama murid itu saling menguatkan. Mereka bonding, mereka saling, kamu kenapa kok sedih? Yang ngomong murid sesama teman. Sambil dia ngomong begitu, dia juga ngomong sama dirinya sendiri. Tuhan Yesus sayang sama kamu, Tuhan sayang sama saya. Kan kita sering begitu ya toh? Iya. Nah, kira-kira begitu Guru Linda. Oke, jadi intinya yang saya menangkap dari Bu Magda menceritakan itu penting sekali ya, dari kecil tuh anak-anak tuh belajar untuk ditolong untuk punya relasi dengan Tuhan melalui firman Tuhan pastinya, dan peran guru dan orang tua itu sangat penting sekali untuk memberikan teladan dan harus konsisten. Betul. Karena itu harus setiap waktu. Betul. Dan itu artinya kami para guru dan orang tua Betul. punya tanggung jawab yang sangat besar. Dan tanggung jawabnya itu di hadapan Tuhan. Kami juga harus menjaga hidup kami sendiri. Dan di Pelangi Kristus itu keuntungannya adalah komunitas. Iya, betul. Jadi tidak selamanya kami dan guru-guru maupun orang tua itu dalam kondisi yang maksudnya yang kuat begitu ideal. Gitu. Ada kalanya kami juga mengalami pergumulan, dan itu pentingnya Pelangi Kristus punya komunitas yang saling menolong itu tadi. Jadi antara orang tua dan guru ini harus berjalan bersama. Itu sebabnya kenapa kalau murid orang tua mau membawa anaknya, kita perlu wawancara. Betul. Sungguh ya, bawa anaknya ke sini, orang tua harus komitmen. Dan ketika kita menolong anak, orang tua harus menolong anak. Karena anak belajar di dua tempat. Iya. Sekolah dan di rumah. Value-nya harus sama, teladannya harus sama. Gitu. Oke, Bu Magda. Kalau kita lihat ya, kalau lihat data itu memang benar-benar menyedihkan ya Bu. Dari berbagai lembaga riset seperti Kompas dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia itu mencatat lingkungan pendidikan itu menjadi tempat yang rawan terhadap kasus perundungan. Dan yang tadi kita sudah di awal itu karena salah satunya karena lingkungan itu ya. Lalu ada tercatat ada 573 kasus kekerasan pada tahun 2024. Jadi itu naik lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya ya, di 2023. Lalu tidak hanya terjadi di ruang fisik Bu Magda, tapi di ranah digital, dan itu betul. Media menjadi media perundungan. Jadi itu yang lebih mungkin lebih tidak terlihat, tapi dampaknya sangat berdampak yang tidak baik begitu ya. Nah, berdasarkan data survei dari UNICEF menunjukkan 45% anak muda usia 14 sampai 24 tahun itu pernah menjadi korban cyberbullying. Iya betul. Nah, ini menunjukkan karakter dan iman pemuda Indonesia itu sudah semakin terdegradasi. Dan ya kita tahu kalau iman dan karakter itu tidak mungkin ditumbuhkan dalam satu hari. Betul. 1 minggu juga nggak mungkin, 1 tahun juga nggak mungkin. Mainkan terus menerus ya. Jadi karena itulah Pelangi Kristus kita dari kecil menangkap visi untuk sejak tahun 1996 Pelangi Kristus menangkap visi untuk melayani dan memuridkan generasi muda dari usia 3 tahun ya, karena ini jangka panjang. Terjadi dalam 1 tahun bahkan begitu ya. Betul. Dari jenjang basic hingga usia 18 tahun, jenjang SMA. Jadi Pelangi Kristus itu beriman dan percaya bahwa melalui didikan firman Tuhan, murid-murid Pelangi Kristus menjadi pribadi yang kuat. Dan bukan kuat secara kemampuan ya, tetapi kuat di dalam Tuhan karena punya takut akan Tuhan dan mampu menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin Bu Magda ada lagi hal yang mau di-highlight. Jadi begini Guru Linda, mengapa pengaruh media sosial itu sangat powerful? Karena dia punya daya atraktif yang sangat kuat. Pendidikan tradisional orang tua menjadi teladan itu kalau tidak beramai-ramai, konsisten, berhadapan dengan media sosial itu terjadi peperangan yang luar biasa. Jadi karena itu mengizinkan anak untuk akses media sosial ini harus kuat dulu. Rasa trust dan kagum pada orang tua, trust dan kagum pada guru
Itu harus ada dulu. Sehingga ketika anak trust, dia pengaruhnya lebih besar. Karena daya tarik ini, jangankan anak kecil, orang besar aja bisa terinfluence. Betul. Jadi ketika sudah punya komunitas yang bagus, influencingnya sudah benar, mindsetnya sudah terbentuk, waktu berhadapan-hadapan dengan pengaruh ini, dia sudah punya filter di sini di hati untuk bisa menolak, sehingga tidak terpengaruh. Karena memang pengaruh media sosial untuk ditiru tindakan kekerasan, bullying, berbuat hal-hal yang tidak manusiawi itu kadang-kadang di luar dugaan. Iya. Kok bisa ya anak itu bisa menggitukan temannya? Kadang-kadang kita begitu. Iya, betul. Ya. Dan terakhir memang kita harus banyak berdoa. Karena berdoa itu orang tua bersandar sama Tuhan, guru bersandar sama Tuhan, anak bersandar pada Tuhan. Firman, doa, teladan hidup, dan komitmen untuk mengatakan Tuhan Yesus, Engkau adalah pemenang. Engkau sudah bangkit dari kematian. Engkau adalah Tuhan. Engkau berkuasa menolong kita keluar dari dosa, maut, dan iblis. Nah, itu pegangannya. Luar biasa. Terima kasih Bu Magda. Karena itu yang harus kita pegang terus. Betul. Terima kasih banyak. Ya. Bapak Ibu sekalian, telah kita lihat bagaimana Pak Yesus berusaha menghadirkan lingkungan pergaulan yang aman dan mendukung serta membentuk generasi muda dengan pendidikan yang menumbuhkan karakter saling mengasihi dan mendahulukan orang lain. Kalau Bapak Ibu mencari sekolah yang menghadirkan lingkungan pergaulan yang aman serta takut akan Tuhan, kunjungi Instagram kami @pelangikristus untuk informasi selengkapnya. Terima kasih banyak Bu Magda atas penjelasan mengenai peran iman dan komunitas dalam mencegah, bahkan mungkin menjadi apa tadi istilahnya Bu Magda, bukan hanya mencegah ya, membangun supaya tidak self-harm begitu. Betul. Self-harm tidak boleh ada dalam lingkungan pendidikan, terlebih pada institusi pendidikan Kristen yang memiliki standar yang berpedoman pada firman Tuhan. Self-harm dapat dicegah dan ditangani dengan pengaruh dari komunitas yang mendukung dan juga iman yang kuat dan benar. Yes, jadi sekolah Kristen harus menjadi sekolah kehidupan, bukan sekolah kematian. Betul sekali. Ya, betul sekali. Itu harus diingat-ingat oleh orang tua. Carilah sekolah yang menolong anak untuk memahami dan memaknai kehidupan yang dianugerahkan Tuhan, bukan kematian. Oke, terima kasih Bu Magda. Dan buat teman-teman semua yang sudah setia menyaksikan tayangan ini, terima kasih sudah menyimak episode berkat hari ini. Sampai jumpa di episode berkat di berikutnya. God bless you all. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.